Halo sejawat, kembali lagi ke channel Satu Siklus Sirkadian, dan sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya tes supresi dexamethasone atau dexamethasone suppression test. Tes ini sebenarnya merupakan alat diagnosis untuk mengetahui apa penyebab atau kausa pada pasien-pasien yang mengalami hiperkortisolemia atau peningkatan kortisol di dalam tubuhnya. Untuk sebelumnya mempelajari mengenai tes supresi dexamethasone ini, kita harus belajar mengenai apa patofisiologi yang mendasari tes ini. Jadi kita harus belajar mengenai yang namanya HPA axis atau Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Jadi Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis ini merupakan sebuah sistem yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kortisol. Awal mula dari pembentukan kortisol di tubuh kita itu diawali dari hipotalamus. Hipotalamus ini akan menghasilkan yang namanya corticotropin releasing hormone atau CRH. Nah, si CRH ini akan mempengaruhi daerah pituitari atau kelenjar hipofisis, kelenjar yang tepat di bawahnya dia, tepatnya di bagian anterior atau bagian depan. Nah, bagian anterior dari pituitari ini akan mengeluarkan yang namanya adrenocorticotropic releasing hormone atau ACTH. Si ACTH ini akan mempengaruhi kelenjar adrenal kita. Kelenjar adrenal itu adalah kelenjar yang letaknya ada di atas ginjal kita, atau nama lainnya kelenjar suprarenal. Nah, si ACTH ini menyebabkan si kelenjar suprarenal ini menghasilkan kortisol yang akan dikeluarkan ke darah kita sebagai hormon ini, hormon kortisol. Jadi, aku ulangin lagi, dari hipotalamus akan menghasilkan CRH atau corticotropin releasing hormone yang akan mengestimulasi anterior pituitary atau bagian pituitary sisi depan untuk mengeluarkan yang namanya ACTH atau adrenocorticotropic releasing hormone. Si ACTH ini kemudian akan mengestimulasi daerah kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal kita yang letaknya di atas ginjal untuk mengeluarkan yang namanya kortisol. Dan kortisol ini yang akan dikeluarkan ke darah kita sebagai hormon. Selain si HP aksis itu, kita perlu belajar yang namanya feedback positif dan feedback negatif. Feedback positif dan negatif itu apa sih sebenarnya? Itu merupakan suatu, jadi tubuh kita itu suka yang namanya keseimbangan. Jadi kalau misalnya sesuatu itu berlebihan, tubuh tuh pengen jangan berlebihan deh, normalin aja. Kalau kekurangan, tubuh itu kayak ya tambahin lagi deh biar semuanya itu normal. Feedback positif dan negatif itu merupakan sistem yang tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan itu. Jadi mulai dulu dengan feedback negatif ya. Kalau misalnya kortisolnya itu kebanyakan di tubuh kita itu akan bilang ke kelenjar pituitari dan kelenjar hipotalamus, stop produksi hormon CRH dan stop produksi hormon ACTH. Tubuh itu udah kebanyakan kortisol, jangan produksi lagi. Jadi dia akan menghentikan produksi CRH dan ACTH untuk sementara waktu, sehingga hormon kortisol itu berhenti diproduksi. Karena hormon kortisol berhenti diproduksi, maka dia berangsur-angsur akan turun dan kembali ke level normal. Kalau feedback positif itu kebalikannya. Kalau misalnya kortisolnya itu terlalu rendah di tubuh kita akan bilang, kalau misalnya, oh ini terlalu sedikit loh kortisolnya, dia akan bilang ke pituitari dan hipotalamus untuk mengsekresikan atau mengeluarkan hormon CRH dan ACTH. Yang akhirnya si CRH dan ACTH ini akan menyebabkan produksi dari kortisol akan meningkat. Karena produksi kortisol meningkat, maka level kortisol akan kembali normal. Jadi itu adalah feedback positif dan feedback negatif dari Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis atau HPA axis. Jadi setelah kita belajar fisiologi dari HPA axis ini, kita perlu belajar juga mengenai penyakit-penyakit yang bisa terjadi di HPA axis ini. Penyakitnya itu secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier, tergantung dari lokasi kelainannya. Karena endgame-nya adalah kortisol, karena hari ini kita belajar mengenai hiperkortisolemia, jadi kita akan endgame-nya adalah kortisol yang meningkat. Oke, nah apa aja sih yang bisa menyebabkan kortisol ini meningkat? Kalau misalnya dia kelainannya primer, itu berarti kelainannya ada di pabrik dari kortisol itu sendiri. Pabrik terakhir dari kortisol ini merupakan kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Bisa jadi karena tumor adrenal atau bisa juga karena pemberian steroid eksogen. Jadi pada pasien-pasien dengan pemberian steroid jangka panjang, itu bisa juga menyebabkan hiperkortisolemia yang tipe primer. Intinya adalah kortisol itu meningkat, tapi cuma kortisol aja yang tinggi. ACTH dan CRH itu normal, karena memang kelainannya ada di pabrik dari kortisol itu sendiri. Kalau misalnya kelainannya sekunder, itu berarti kelainannya adalah karena ACTH-nya meningkat.
karena ACTH-nya meningkat. ACTH ini semacam mandor tadi kan. ACTH ini yang menstimulasi pabrik, yang bilang ke pabriknya, "Oi, tingkatin yuk kortisol, tingkatin yuk produksi kortisolnya." Jadi kalau misalnya kelainan sekunder itu adalah ACTH-nya yang meningkat. Apa aja sih yang menyebabkan si ACTH meningkat? Ada dua. Bisa jadi karena adanya tumor di daerah pituitari. Karena pituitari anterior ini kan kita tahu dia yang menghasilkan ACTH. Kalau misalnya kelainannya itu ada di anterior pituitari, kita namakan dia Cushing disease atau penyakit Cushing. Nah, selain si Cushing disease ini, ada juga yang bisa menyebabkan peningkatan ACTH, yaitu tumor ektopik. Tumor ektopik biasanya sih kanker paru, SCLC, small cell lung carcinoma. Tumor ektopik ini jadi si kanker paru itu dia menghasilkan ACTH. Jadi ACTH-nya itu tidak dihasilkan dari si anterior pituitary aja, tapi dihasilkan oleh si tumor ini. Jadi itu menyebabkan si ACTH meningkat. Karena ACTH meningkat, maka kortisolnya juga akan meningkat. Dan yang terakhir adalah tersier. Jadi kelainannya tersier. Kalau kelainan tersier itu adanya peningkatan dari CRH atau corticotropin releasing hormone. Apa yang bisa menyebabkan CRH ini meningkat? Yaitu tumor dari hipotalamus. Karena kita tahu hipotalamus itu yang menghasilkan si CRH. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari penyakit yang bisa muncul di HP aksis ini, yang tadi udah kita bahas kan. Yang pertama yang aku mau bahas adalah Cushing syndrome ACTH independent. Nah, ini adalah tumor adrenal dan penggunaan steroid. Jadi, kenapa namanya Cushing syndrome ACTH independent? Karena dia tidak perlu atau tidak peduli dengan ACTH. Jadi kortisolnya itu tinggi meskipun ACTH-nya itu rendah atau normal. Karena misalnya tadi kan pertama adalah tumor adrenal. Karena berarti memang produksi dari kortisolnya itu meningkat. Kalau tumor adrenal, karena ada tumor di adrenalnya, jadi si tumor itu dia nggak mau ngikutin siapa-siapa, dia nggak mau ngikutin ACTH. ACTH-nya meskipun bilang turunin produksinya, tetap dia produksinya meningkat. Makanya kita sebut Cushing syndrome ACTH independent. Contohnya adalah tumor adrenal, bisa juga karena penggunaan steroid jangka panjang. Yang kedua adalah Cushing syndrome ACTH dependent. Nah, ini sama aja dengan kelainan yang tipe sekunder. Jadi dia karena tumor ektopik. Tumor ektopik itu tadi adalah SCLC atau kanker paru ya. Yang dimana si kanker itu menyebabkan peningkatan dari ACTH. ACTH yang fokus ACTH ektopik. Dan yang terakhir adalah Cushing disease. Jadi Cushing disease itu yang tadi aku bilang ACTH-nya itu meningkat karena terdapat tumor di daerah anterior pituitary atau si hipofisis. Karena ACTH-nya meningkat, maka dia akan menstimulasi si kelenjar suprarenal untuk menghasilkan kortisol. Ini adalah contoh penyakit-penyakit yang biasa sering muncul di ujian atau di UKM-PPD. Jadi kita perlu belajar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pokok bahasan utamanya ya, yaitu dexamethasone suppression test. Jadi, dexamethasone suppression test itu pada dasarnya itu kita memberikan analog kortisol untuk melihat apakah tubuh itu feedback negatifnya itu masih bagus apa enggak sih. Nah, dari situ kita bisa lihat apa-apa aja sih kausa-kausa yang menyebabkan si pasien mengalami peningkatan kortisol. Dexamethasone suppression test ini terdiri dari 2 fase, jadi ada 2 step, yaitu yang pertama tuh step dengan low dose, yang kedua adalah dengan high dose. Nah, step pertama tuh low dose atau dosis rendah. Jadi kita berikan dexamethasone sebanyak 1 mg pada malam hari, jadi jam 11 sampai 12 malam, lalu kita periksa lab ACTH dan kortisolnya jam 8 sampai 9 pagi. Jadi normalnya itu tubuh akan merespon dengan cara dia akan mengaktifkan feedback negatifnya. Karena tubuh merasa, oh kortisolku udah kebanyakan loh, jadi aku akan turunin. Dia akan mengaktifkan feedback negatifnya dan ACTH-nya akan turun. Nah, kalau ACTH-nya turun, maka si pabrik dari kortisol, yaitu adrenal, akan bilang, oh yaudah deh, kita nggak usah produksi lagi kortisol, maka kortisol juga akan turun. Ini tuh normal. Yang abnormal itu kalau misalnya kita udah kasih dexamethasone, tapi kok kortisol itu tetap tinggi. Nah, entah itu ACTH-nya naik atau normal atau turun, yang penting kalau misalnya abnormal itu kalau kortisol itu tetap tinggi. Berarti ini ada masalah nih. Nah, untuk mengetahui apa masalahnya ya kita lanjut. Kita coba berikan dexamethasone dosis tinggi atau kita masuk ke step 2.
Dexamethasone dosis tinggi ini caranya sebenarnya sama aja dengan si step 1. Bedanya adalah dosisnya aja. Jadi kalau tadi kita pakai 1 mg, ini kita pakai 8 mg. Caranya sama, jam 11-12 malam, kita periksa keesokan harinya jam 8-9 pagi. Kalau misalnya kita berikan dexamethasone dosis tinggi, lalu kortisolnya mau dia nurut, ternyata dia mau turun. Itu berarti pasien itu mengalami hiperkortisolemia atau peningkatan kortisol di tubuhnya karena disebabkan oleh Cushing disease. Kenapa kok Cushing disease? Kita tahu Cushing disease itu merupakan tumor dari pituitari. Nah, tumor pituitari itu, jadi konsepnya adalah si pituitari itu memang menghasilkan ACTH yang berlebihan kan? Dia menghasilkan ACTH yang berlebihan, tapi dia itu masih mau nurut. Jadi dia masih memiliki respon parsial terhadap feedback negatif itu. Jadi kalau misalnya dia dikasih 1 mg tuh dia nggak mau nurut. Tapi kalau dikasih 8 mg dia kayak, oh yaudah deh, aku turunin deh produksi dari ACTH aku gitu. Jadi pada Cushing disease itu ada respon parsial. Respon parsial terhadap feedback negatif. Itu. Nah, kalau misalnya kita sudah memberikan dexamethasone dosis tinggi pun kortisolnya masih tetap tinggi, nah itu kita cek ACTH-nya. Kalau misalnya ACTH-nya tuh tetap tinggi, berarti kortisol yang tinggi ini disebabkan oleh ACTH-nya yang tinggi. Jadi mandornya itu nyuruh si pabrik kortisolnya itu untuk tetap ngasilin kortisol. Jadi itu kita sebut dengan Cushing syndrome ACTH dependent. Kenapa namanya ACTH dependent? Ya karena kortisol yang tingginya itu disebabkan karena si ACTH-nya yang meningkat. ACTH meningkat menyebabkan kortisolnya meningkat. Causa dari Cushing syndrome yang ACTH dependent ini ya tadi tumor ektopik. Tumor ektopik yang menghasilkan si ACTH yang tinggi. Contoh dari tumor ektopik itu adalah SCLC, small cell lung carcinoma, atau kanker paru ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kortisolnya tinggi, tapi ACTH-nya itu turun, berarti peningkatan kortisol itu disebabkan karena produksi dari kortisolnya sendiri yang meningkat. Dia tidak ada hubungannya dengan si mandor, si ACTH. Makanya kita sebut dia Cushing syndrome ACTH independent. Jadi dia tidak peduli terhadap si ACTH-nya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau tumor adrenal. Jadi emang pabriknya aja yang rusak, dia tuh menyebabkan, pabriknya rusak, jadi kortisol itu diproduksi berlebihan. Dia nggak mau dengerin si feedback negatifnya itu. Dan juga bisa jadi karena pemberian steroid dari luar, jadi steroid eksogen. Udah itu aja, lanjut ke kesimpulan, key point-nya, yaitu yang pertama adalah kita harus memahami hipotalamus pituitary adrenal axis, HP axis, beserta feedback negatif dan feedback positifnya, untuk tahu jalan cerita dari penyakit-penyakit yang bisa meliputi si HP axis ini. Yang kedua adalah kita harus memahami kasus-kasus apa aja, terutama yang sering-sering keluar, yang bisa menyebabkan peningkatan kortisol. Dan terakhir adalah kita perlu membedain kelainan primer, sekunder, dan tersier. Itu aja, semoga berguna. Selamat belajar, semangat belajar. Tuhan memberkati.